Teman-teman, tahu nggak? Banyak orang yang rugi gede di saham. Tapi, kalau timingnya belinya itu tepat, dia bisa untung juga gede di saham. Jadi ketika semua orang itu merugi, ada beberapa orang yang untung. Nah, yang jadi masalah adalah apa? Yang rugi lebih banyak dari yang untung. Apakah itu yang terjadi di stock market? Bahwa kalau saya trading saham, probabilitas rugi saya lebih besar daripada probabilitas untung. Sebenarnya enggak. Yang jadi masalah di sini adalah sebenarnya apa? Psikologis. Karena kita hidup sehari-hari di sekitar kita, kita selalu mengenal prinsip lebih murah, lebih baik. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kita mengcombine prinsip lebih murah, lebih baik dengan investasi jangka panjang. Bahwa orang percaya bahwa ketika kita invest saham, simpan jangka panjang, pada akhirnya akan jadi untung. Tapi berbeda kasusnya kalau kita menyangkut di sebuah saham yang turun terus seperti ini, investasi jangka panjang mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, Anda hanya balik modal. Tapi kalau kita punya timing untuk membeli saham di area bottom reversal seperti ini, bisa jadi kita bisa mendapatkan hasil yang berlipat ganda ketika orang-orang yang biasa sekedar balik modal dari investasi jangka panjangnya. Nah, di sanalah kita butuh apa yang namanya metode yang terkait dengan pergerakan harga saham. Dan kalau Anda belajar dan ingin mencari metode yang bisa menganalisa pergerakan harga saham, maka jawabannya adalah di analisa teknikal. Tapi hati-hati, analisa teknikal itu ada 2 aliran, bahkan 3 mungkin. Pertama adalah konsolidasi, analisa teknikal yang kuat di fase konsolidasi. Ada juga analisa teknikal yang kuat di scalping, pergerakan jangka pendek. Dan yang terakhir adalah analisa teknikal yang berbasis trend following. Jadi kita harus tahu, ketika sahamnya di awal fase rally, kita harus pakai metode trend following. Ketika harga sahamnya berada dalam fase sideways, Anda bisa memilih, saya males trading atau saya pakai strategi swing trading. Nah, itulah yang kita sebagai trader harus kuasai. Karena mungkin dari sejak 2-3 tahun terakhir ini, dari sejak fase pandemi tahun 2020, Anda mungkin menyadari bahwa dengar kata orang aja nggak cukup. Mendapatkan stock picking aja nggak cukup. Belajar dari beberapa guru-guru tertentu kadang nggak cukup. Karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Jadi, ketidakcukupan itu Anda harus pelajari semuanya, mengambil benang merahnya, sehingga Anda bisa mendapatkan manfaat dari kesimpulan-kesimpulan Anda pelajari. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? 1. Orang yang untung besar, mau dia itu fundamental, mau dia itu pakai technical, untung besar itu didapat dari menyimpan saham yang bullish. Entah dia menggunakan analisa fundamental, entah dia menggunakan analisa teknikal, dia tidak akan untung besar kalau naik dikit dijual. Nah, kalau dia tidak mengerti fundamental, atau kalau dia tidak mengerti teknikal, tapi kalau dia punya saham, harganya naik terus, dia bisa simpan terus, maka dia adalah trend follower. Nah, jadi teman-teman, kadang di dalam trading saham itu, mungkin teman-teman ketika masuk dalam pasar saham, Anda langsung untung gede. Kenapa langsung untung gede? Karena momennya pas dan kedua menggunakan metode buy and hold. Tapi keuntungan tersebut ternyata hanya keberuntungan. Beginner's luck. Nah, gimana caranya bisa merepetisi, teman-teman? Kuncinya adalah repetisi. Gimana caranya saya dulu bisa untung gede, kenapa sekarang nggak bisa? Gimana caranya biar saya bisa mengulang kisah sukses saya yang kemarin, dengan dana yang lebih besar, dan tentu dengan potensi profit yang lebih besar. Caranya adalah konsistensi metode. Nah, bicara konsistensi metode, kita nggak bisa setiap saat belajar ke A, belajar ke B, belajar metode C, gonta-ganti terus. Itu sudah tidak bisa. Dan saya rasa untuk teman-teman yang sudah memulai trading saham dari sejak 2
3 tahun terakhir ini, Anda menyadari bahwa apa yang Anda pelajari harus dikemas menjadi sebuah kesimpulan di sana. Udah nggak ada waktu lagi, sudah bukan waktunya lagi Anda gonta-ganti metode, gonta-ganti indikator, mau sampai kapan? Nah, disinilah kita harus belajar metode yang konsisten, yang bisa dipakai dengan sederhana dan bisa diduplikasi. Diduplikasi di saham yang sama, di saham yang berbeda, di waktu yang sama, di waktu yang berbeda. Nah, itulah konsep dari trading saham yang bisa memberikan keuntungan dengan cara yang konsisten. Jadi teman-teman ingat selalu, tidak ada keuntungan konsisten. Kita ingin tegaskan, keuntungan konsisten setiap bulan dapat 10%. Tidak ada itu. Tapi Anda bisa mendapatkan keuntungan dari metode yang konsisten. Ketika metode Anda konsisten, Anda tinggal menunggu waktu. Kapan momen yang tepat? Dan di sana Anda mengambil posisi dan mempraktekkan metode yang sudah Anda kuasai dengan konsisten, sehingga ketika sahamnya rally dan bullish, Anda masih punya. Masih punya adalah kata kuncinya. Karena beli saham gampang, jual saham gampang, simpan saham paling susah. Terutama saham yang bullish. Yang paling gampang apa? Simpan saham yang nyangkut. Oke, teman-teman. Jadi, untuk memaksimalkan peluang Anda di pasar modal, untuk memaksimalkan segala kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di pasar modal, dan yang terakhir adalah untuk memproteksi dana Anda, uang hasil kerja keras Anda di pasar modal agar tidak tergerus, maka kami sarankan untuk mempelajari dan menguasai metode yang konsisten. Apa itu? Anda bisa cari di luar sana, Anda bisa memperdalam apa yang sudah Anda pelajari, atau Anda bisa mengikuti program-program dari Galeri Saham, karena kita adalah lembaga yang independen yang memberikan edukasi kepada para trader, masyarakat di pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya adalah teman-teman semua bisa menganalisa dengan mandiri, sistematis, dan bisa diduplikasi. Saya Rio Rizaldi, terima kasih.